Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Hani. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Gimana Bu Hani? Alhamdulillah saya juga baik. Ini mohon maaf Ibu, saya mau mengganggu waktunya Ibu sebentar. Jadi saya ada tugas di pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah di satuan pendidikan saya. Ini kira-kira Ibu keberatan nggak ini untuk saya wawancarai? Tidak, monggo secukupnya apa yang diperlukan saya siap. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, kira-kira Ibu pernah nggak mengalami sebuah kasus di mana dalam mengambil keputusan Ibu merasa dilema antara dua hal yang menurut Ibu itu sebenarnya sudah sama-sama benar? Iya, pertama kemarin ada kasus ya, misalnya yang terjadi di sekolah kita, yaitu pas masa pandemi. Oh iya, pada saat pandemi. Iya, masa pandemi, bahwa untuk tatap muka tidak bisa, jadi kita melaksanakan pembelajaran daring, dan ternyata ada siswa kita itu beberapa kali ada tugas daring tidak bisa melaksanakan, tidak bisa ikut mengikuti kegiatan. Iya, tidak bisa mengikuti kegiatan. Oke, jadi untuk hal tersebut ya, menurut Ibu kasus tersebut itu merupakan dilema etika atau mungkin bujukan moral? Dilema etika. Dilema etika Ibu. Iya. Jadi Ibu dilemanya ketika aturannya memang harus daring ya Bu. Iya. Tetapi kenyataannya memang tidak semua. Tidak semua bisa, atau program itu tidak bisa dilaksanakan secara mutlak karena situasi dan kondisi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dialami ini? Misalnya kasus yang tadi saya sampaikan, Iya, yang tadi. kemarin kita berkoordinasi, saya terutama dengan Bapak Ibu guru atau wali kelasnya dan orang tua, kita berdiskusi, bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik, atau kita mengumpulkan data. Ternyata siswa tersebut tidak memiliki HP Android, dan keluarga siswa tersebut, mohon maaf, dari keluarga siswa yang kurang mampu. Sedangkan setelah kita musyawarahkan, pihak sekolah akan mengadakan HP baru supaya anak itu bisa belajar dengan daring. Kondisi sekolah belum mampu ke arah situ, jadi kita mencari solusi. Anak itu tetap diberi tugas bukan daring tapi luring. Setiap berapa kali sekali anak itu datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas secara luring. Itu solusinya kemarin seperti itu. Luar biasa ya Bu. Jadi guru memang harus bisa dalam segala hal ya, jadi bisa melaksanakan pembelajaran dua sekaligus, visualnya jalan dan juga luring. Hal itu tentu ya memang kita harus berpihak pada murid ya Bu. Tidak semua murid sesuai dengan harapan kita. Langkah-langkahnya tadi Ibu sudah berkoordinasi dengan guru kelas. Guru kelas, orang tua juga. Orang tua ya, hal-hal apa yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif, saya melakukan analisis dari kasus yang ada, kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan atau norma yang ada, dan serta mengedepankan kepentingan umum. Jadi nanti solusi itu bermanfaat bagi banyak orang ataupun tidak ada pihak yang dirugikan. Oke, jadi pertama dianalisis dulu ya Bu, masalahnya apa, kemudian tadi disesuaikan dulu dengan aturan yang memang sudah ada. Jadi dalam yang ada harus bagaimana kita? Ya, terus dan juga untuk apa ya, hasilnya untuk kepentingan bersama. Jadi dalam hal ini Ibu sudah melakukan sebuah prinsip dalam pengambilan keputusan yang berbasis peraturan dan juga hasil.
Jadi memang kita pengennya ya hasilnya semua anak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian selama ini dalam mengambil keputusan, ada nggak tantangan dalam mengambil keputusan tersebut? Iya, tantangan dalam mengambil keputusan adalah ketika kita mencari sebuah keputusan yang terbaik karena kedua masalah itu sama-sama benar. Jadi kan ada dua pihak, kedua pihak itu tetap harus diuntungkan, atau dalam kata lain tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Harus seperti itu. Dilemanya itu ya, benar-benar harus ambil keputusan yang benar-benar tepat nih Bu. Untuk selanjutnya, dalam mengambil keputusan tersebut, Ibu ini nggak mengatur jadwal dalam sebuah penyelesaiannya, atau secara langsung, misalnya ada kasus apa gitu langsung diselesaikan, atau Ibu dijadwalkan dulu untuk berkoordinasi dengan guru atau warga sekolah yang lain? Oh iya, untuk kasus yang ringan bisa langsung diselesaikan di tempat, ya. Ya, untuk kasus yang berat itu biasanya membutuhkan waktu dan koordinasi. Misalnya salah satunya langkahnya, misalnya kita harus mempelajari penyebab kasus itu apa dulu, biar kita nanti dalam mengambil keputusan lebih tepat dan lebih baik untuk semua pihak. Yang kedua, yang terlibat siapa saja, atau kita mungkin bisa bertanya pada orang-orang terdekat dari orang yang menghadapi masalah itu, dan kita juga bisa mendiskusikan dulu dengan warga sekolah untuk mendapatkan alternatif solusi sebelum kita ke keputusan atau ke solusi yang tepat atau yang terbaik. Jadi disesuaikan ya Bu dengan kasusnya. Iya. Jadi kalau menurut pandangan Ibu untuk yang kasus yang tadi bagaimana? Termasuk dalam kasus yang ringan atau enggak? Ya, kita lihat ringan ya bisa, kita nggak berkoordinasi, langsung kita dengan guru kelasnya atau wali kelas, ya sudah kita mengambil kebijakan, misalnya yang bisa daring, yang tidak bisa daring, luring. Selesai kan? Iya. Kita bisa menyelesaikan dengan cara cepat atau mengambil keputusan secara cepat. Lah yang dianggap berat juga bisa. Misalnya itu supaya anak itu bisa mengikuti secara daring, maka harus mengadakan sarana HP Android. Dan itu kan bisa menjadi kasus yang berat, karena hubungannya dengan itu tadi ada salah satu yang harus dipikirkan, misalnya dana untuk pengadaan HP Android, apalagi kita tahu wali murid dan siswa itu kurang mampu. Begitu. Terima kasih Bu. Kemudian untuk faktor-faktor dalam memecahkan sebuah kasus ini, ada nggak faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan? Dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan, ada hal-hal yang mendukung atau mempermudah. Misalnya, contoh saya sendiri ya, setiap mengambil keputusan, saya selalu melibatkan warga sekolah. Warga sekolah di sini ya berarti Bapak Ibu guru dan yang lain ya, pokoknya warga yang ada di sekolah. Juga kita melibatkan stakeholder, orang yang berkepentingan, atau juga kita melibatkan orang tua. Itu untuk memudahkan kita nanti mendapatkan alternatif solusi dari hasil belajar. Iya, jadi kita merasa terbantu. Kalau merasa terbantu menemukan solusi kan itu jadi mempermudah kita. Begitu. Semua yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pembelajaran yang bisa diambil yang saya alami selama ini ya, terutama selama saya menjadi kepala sekolah, yang pertama itu jelas pengalaman. Pengalaman kita menghadapi kasus-kasus yang ada yang selama ini kita menjadi lebih banyak berpengalaman. Yang kedua, kita menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis masalah. Dan masalah itu yang kemudian nanti menjadi alternatif solusi untuk mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik. Kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali Ibu pengalamannya, dari
semua hal yang Ibu ceritakan benar-benar menambah pengalaman bagi saya, menginspirasi saya agar belajar untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak yang bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri tapi untuk semua orang atau orang lainnya. Dan tentunya juga berpihak kepada murid kita sebagai guru. Iya, itu memang Bu. Jadi atau dalam kata lain kita harus memberdayakan atau berkolaborasi atau bermusyawarah, mengutamakan musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah yang ada sehingga nantinya menghasilkan solusi yang terbaik. Atau mungkin jika masalah kita tidak bisa diselesaikan di lingkup sekolah kita bisa berguru, mengabdi atau mengambil pengalaman kepada orang yang lebih berkompeten atau lebih ahli dalam masalah itu sendiri. Terima kasih. Mungkin cukup ya Bu untuk wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Ibu untuk diwawancarai, dan saya juga mendapat banyak pengetahuan baru dari kegiatan ini. Saya mohon maaf mungkin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Bu sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya juga minta maaf jika banyak kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni, selamat siang. Selamat siang, Bu Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Oh ya Bu, mohon maaf ini mau mengganggu waktunya sebentar. Ya. Ini saya ada tugas CGP untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di daerah saya. Ini kira-kira Ibu keberatan nggak jika saya ingin mewawancarai Ibu? Tidak keberatan, silakan. Oke. Jadi cerita ya Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah pernah nggak mengalami sebuah kasus yang membuat Ibu menjadi dilema? Atau mungkin bujukan moral? Pernah Bu. Ini sebenarnya kejadiannya belum lama, baru beberapa hari kemarin. Di sini itu mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pesantren Ramadan. Seperti itu. Di sini sekolah saya itu terbiasa mengadakan pesantren Ramadan itu dengan model kegiatan siswa kelas 1 sampai 6 itu digabung menjadi satu. Kemudian siswa putra dipisah dengan siswa yang putri. Kemudian untuk yang mengajar itu nanti untuk siswa putra ada guru tersendiri dan siswa putri juga ada guru tersendiri. Nah di sini kegiatan itu sudah berlangsung lama sebenarnya. Tetapi di sini kami mempunyai seorang guru agama yang merupakan mutasian dari daerah lain dan beliau mempunyai pengalaman yang lebih luas seperti itu Bu. Beliau mempunyai usulan bagaimana ketika kegiatan pesantren Ramadan itu menggunakan kegiatan siswa kelas 1 sampai 6 tetap di kelas masing-masing. Hanya saja nanti untuk pematerinya atau gurunya itu rolling. Jadi nanti misalnya di jam pertama siswa kelas 1 materi ibadah dengan guru A. Bisa jadi nanti guru A tadi di jam kedua itu mengajar di kelas 2 dengan materi yang berbeda. Seperti itu, Bu. Nah, di sini saya sebenarnya merupakan dilema juga ya. Dua kegiatan ini sebenarnya baik dan benar. Kemudian juga memberikan pengalaman yang bagus juga untuk sekolah. Di sini dua-duanya kegiatan yang kegiatan yang bermanfaat. Tetapi di sini saya memutuskan bahwa kegiatan Ramadan ini tetap menggunakan yang siswa tetap berada di kelas masing-masing, hanya saja gurunya yang rolling seperti itu, Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Untuk sama ini seperti kegiatan tadi mengenai pesantren Ramadan yang ada dua jenis macam model kegiatan. Nah, di sini kami biasa bersama-sama dengan guru-guru dan karyawan itu kami jadikan satu di suatu ruangan, kami rapatkan bersama. Nah, di sini nanti saya memberikan memberikan permasalahan yang tadi membuat saya dilema mengenai kegiatan itu.
Kemudian nanti teman-teman yang lain untuk bisa memberikan masukan-masukan mengenai kegiatan-kegiatan itu apakah lebih baik dari yang sebelumnya atau bagaimana. Oh, jadi Ibu mengumpulkan fakta dulu ya yang Iya, ada, betul. kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menganalisis masalahnya bersama-sama. Iya, betul. Langsung. Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya ambil, salah satunya tadi sudah kami merapatkan mengenai kegiatan pesantren kilat tadi. Di sini saya menentukan siapa nanti yang akan terlibat dalam kegiatan itu. Sebagai salah satu contoh adalah mengenai siapa yang menjadi koordinator dalam kegiatan. Kemudian siapa saja yang menjadi pemateri di perkelas-kelas tadi. Kemudian di sini tadi kan ada 2 permasalahan. Kita mau mengadakan kegiatan yang seperti dulu, yaitu mengenai siswa dijadikan satu, atau menggunakan kegiatan yang siswa tetap di kelas masing-masing, hanya guru saja yang rolling. Nah, di sini saya memberikan solusi bahwa kita tetap saja menggunakan kegiatan siswa di kelas masing-masing, hanya materinya saja yang rolling. Itu kita ingin memberikan perubahan bagi sekolahan. Kemudian kita juga memberikan suasana yang berbeda bagi anak, bahwa bukan hanya guru itu saja yang mengajar di kelasnya. Nah, di sini keputusan itu saya ambil berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian sesuai dengan positif atau kekurangan-kekurangan yang ada dalam kegiatan itu. Jadi ketika misalnya di situ kegiatan kok nilai positifnya lebih banyak, jadi itu yang saya ambil seperti itu. Oh, luar biasa. Jadi intinya untuk kepentingan bersama ya, Bu. Iya. Oke. Jadi untuk hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal-hal yang efektif di sini titik beratkan mengenai kegiatan tadi, Bu ya. Itu tadi saya mengambil manfaat dari kegiatan itu. Kemudian apakah itu benar-benar dapat meningkatkan pembelajaran bagi anak, kemudian dapat memberikan semangat bagi anak mengenai kegiatan yang baru ini. Kemudian di sini saya juga menginginkan bahwa semua PTK itu ketika kegiatan mereka terlibat langsung. Jadi ketika kegiatan berlangsung tidak ada PTK atau guru yang menganggur di dalam kantor saja. Jadi mereka tetap rolling, tetap mengadakan kegiatan seperti itu. Tapi untuk selama ini pernah nggak ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan sebenarnya ada, karena tidak semua guru itu menyetujui dengan keputusan yang saya ambil. Tetapi di sini saya tetap memberikan masukan-masukan bahwa perubahan di sekolah itu perlu ada. Jadi kita tidak harus menonton kegiatan yang sudah ada itu yang dilakukan, tapi kita memberikan perubahan agar nanti ke depannya kegiatan di sekolah itu dapat lebih meningkat lagi. Oke. Jadi misalnya dalam mengambil sebuah keputusan ya Bu, biasanya ada nggak jadwal-jadwal tertentu atau mungkin langsung diselesaikan pada hari tersebut langsung gitu? Kalau saya biasanya ketika ada permasalahan seperti itu, saya akan mencari titik permasalahannya dulu seperti apa. Kemudian saya akan mendekati beberapa guru atau PTK mengenai kegiatan itu, mengenai permasalahan itu. Kemudian setelah saya mengetahui permasalahannya dengan benar, dengan rinci, saya baru akan mengumpulkan semua guru menjadi satu. Kemudian baru permasalahan itu saya floorkan ke dalam forum. Kemudian saya akan diam dulu ketika itu, nanti saya akan menunggu bagaimana respon dari masing-masing PTK. Biasanya ketika ada guru yang tidak setuju, mereka akan memberikan pendapat yang kurang setuju. Tapi ketika mereka kok setuju, mereka pasti akan memberikan masukan-masukan yang lebih baik mengenai kegiatan itu. Oh, luar biasa sekali. Berarti dengan gurunya itu aktif ya Bu? Dia saling mensupport satu sama lain. Iya, betul. Nah, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mungkin selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Faktor-faktor di sini yang paling yang sangat mendukung sekali ya, itu adalah mengenai guru-gurunya dan PTK-nya. Mereka rata-rata muda semua, tidak ada yang tua. Jadi bisa pemikiran. Jadi ketika kita ingin memberikan perubahan, ketika kita ingin memberikan masukan, mereka langsung nyambung.
bahkan mereka memberikan pendapat lain untuk meningkatkan atau memberikan dukungan dari pendapat saya tadi. Oke, jadi PTK dan juga lingkungan yang sangat mendukung ya, Iya, Bu. betul. Iya. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan tersebut, terutama pada pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran di sini saya belajar untuk memahami perasaan dari semua PTK karena mereka mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, mereka mempunyai pengetahuan berbeda-beda pula. Jadi di sini ketika saya mengambil suatu keputusan, itu jangan sampai menyinggung atau menyakiti salah satu dari guru atau PTK. Ketika saya mengambil suatu keputusan, saya akan selalu berusaha untuk menekankan bahwa keputusan ini lebih baik dari keputusan yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian di sini kita juga melibatkan bahwa keputusan ini sangat berpengaruh sekali untuk sekolah, bukan hanya buat sekolah, tetapi bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas siswa, bagaimana kita dapat memberikan kualitas guru. Karena pengalaman yang tadi saya berikan ketika pesantren kilat ini, mereka belum pernah melaksanakan, baru guru agamanya saja. Jadi ketika ada program baru, jadi mereka akan berpikir yang baru juga seperti itu. Jadi mereka akan mempunyai pengalaman yang luar biasa seperti guru-guru yang lain. Wah, luar biasa sekali. Sebuah pengalaman pengambilan keputusan di sekolah Ibu benar-benar sangat menginspirasi saya dan menambah pengetahuan saya tentang pengambilan keputusan yang bijaksana. Mungkin itu saja Ibu yang saya tanyakan pada sesi wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Saya benar-benar banyak belajar dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan yang sangat bijaksana, kemudian juga menginspirasi saya. Semoga saya kedepannya juga bisa mengambil sebuah keputusan yang bijaksana dan bukan hanya untuk kepentingan saya pribadi, tapi juga untuk kepentingan semua, mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Saya juga mohon maaf apabila dalam sesi wawancara ini mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Semoga Ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, Ibu. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Bu.